Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi di channel aku. Di sini, kalian para K-lovers akan belajar bahasa Korea dengan mudah di rumah. So, tonton terus video ini sampai selesai. Sebelum kita mulai materi kali ini, aku mau ngucapin terima kasih dulu untuk teman-teman yang udah subscribe, like, komen, maupun share channel ini. Dan semoga channel ini bisa semakin maju, berkembang, dan bermanfaat pastinya. Dan untuk teman-teman yang baru gabung, aku ucapkan selamat datang. Nah, untuk video kali ini, materi yang akan kita bahas adalah konsonan dasar, atau ada yang menyebutnya juga konsonan tunggal. Konsonan dasar terdiri dari 14 huruf, di mana terdapat 8 huruf yang mempunyai bentuk dan cara pelafalan yang hampir sama, sehingga teman-teman bisa lebih mudah untuk menghafalkan tiap huruf konsonan tersebut. Nah, untuk konsonan yang pertama, Giap. Konsonan ini mempunyai pelafalan yang hampir mirip dengan huruf G dan atau K. Maksudnya adalah apabila berada di awal suku kata akan berbunyi sebagai huruf G dan K. Sebagai contoh, gogi, gogi, kamja, kamja. Pada kata gogi, giek akan berbunyi sebagai huruf G, sedangkan pada kata kamja, giek akan berbunyi sebagai huruf K. Dan apabila berada di akhir suku kata akan berbunyi sebagai huruf K. Sebagai contoh, takja, takja. Konsonan yang kedua, Nian. Konsonan ini mempunyai pelafalan seperti huruf N, baik di awal suku kata maupun di akhir suku kata. Sebagai contoh, nuna, nuna, nun, nun. Konsonan yang ketiga, jiget. Konsonan ini mempunyai pelafalan seperti huruf D dan atau T. Maksudnya adalah apabila berada di awal suku kata akan berbunyi sebagai huruf D dan T. Sebagai contoh, drama, drama, tangsin, tangsin. Pada kata drama, jiget akan berbunyi sebagai huruf D, sedangkan pada kata tangsin, jiget akan berbunyi sebagai huruf T. Dan apabila berada di akhir suku kata akan berbunyi sebagai huruf T. Sebagai contoh, sit, sit. Konsonan yang keempat, real. Konsonan ini mempunyai pelafalan seperti huruf R atau L. Maksudnya adalah apabila berada di awal suku kata akan berbunyi sebagai huruf R. Sebagai contoh, ramyeon, ramyeon. Dan apabila berada di akhir suku kata akan berbunyi sebagai huruf L. Sebagai contoh, kalbi, kalbi. Konsonan yang kelima, miem. Konsonan ini mempunyai pelafalan seperti huruf M, baik di awal suku kata maupun di akhir suku kata. Sebagai contoh, majimak, majimak, mam, mam. Konsonan yang keenam, biep. Konsonan ini mempunyai pelafalan seperti huruf B dan atau P. Maksudnya adalah apabila berada di awal suku kata akan berbunyi sebagai huruf B dan P. Sebagai contoh, bisa, bisa, pat, pat. Pada kata bisa akan berbunyi sebagai huruf B, sedangkan pada kata pat akan berbunyi sebagai huruf P. Dan apabila berada di akhir suku kata akan berbunyi sebagai huruf P. Sebagai contoh, bab, bab. Konsonan yang ketujuh, siet. Konsonan ini mempunyai pelafalan seperti huruf S atau T. Apabila berada di awal suku kata akan berbunyi sebagai huruf S,
Sebagai contoh, guksu, guksu. Dan apabila berada di akhir suku kata akan berbunyi sebagai huruf T. Sebagai contoh, dessert, dessert. Konsonan ke-8, yang. Untuk konsonan ini, apabila berada di awal suku kata tidak mempunyai bunyi suara dan hanya berfungsi sebagai pendamping vokal. Sebagai contoh, uyu, uyu. Sedangkan apabila berada di akhir suku kata akan berbunyi sebagai huruf ong. Sebagai contoh, kabang, kabang. Konsonan ke-9, ciet. Konsonan ini mempunyai pelafalan seperti huruf J atau T. Apabila berada di awal suku kata akan berbunyi sebagai huruf J. Sebagai contoh, jongmal, jongmal. Sedangkan apabila berada di akhir suku kata akan berbunyi sebagai huruf T. Itta, itta. Konsonan ke-10, ch. Konsonan ini mempunyai pelafalan seperti huruf CH atau T. Apabila berada di awal suku kata akan berbunyi sebagai huruf CH. Sebagai contoh, cha, cha. Dan apabila berada di akhir suku kata akan berbunyi sebagai huruf T. Sebagai contoh, nyat, nyat. Konsonan ke-11, hyuk. Konsonan ini mempunyai pelafalan seperti huruf KH, baik di awal suku kata maupun di akhir suku kata. Sebagai contoh, kopi, kopi. Buok, buok. Konsonan ke-12, jiat. Konsonan ini mempunyai pelafalan seperti huruf TH, baik di awal suku kata maupun di akhir suku kata. Sebagai contoh, tomato, tomato. Meat, meat. Konsonan ke-13, piep. Konsonan ini mempunyai pelafalan seperti huruf PH, baik di awal suku kata maupun di akhir suku kata. Sebagai contoh, podo, podo. Up, up. Konsonan yang terakhir, head. Konsonan ini mempunyai pelafalan H apabila berada di awal suku kata. Sebagai contoh, hangul, hangul. Dan tidak mempunyai bunyi suara apabila berada di akhir suku kata. Sebagai contoh, otoke, otoke. Oke, biar teman-teman tidak bingung, aku akan mengulangi lagi bagaimana cara pelafalan dari konsonan ini. Dan akan aku tambahkan vokal A supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk melafalkan konsonan-konsonan ini. Yang pertama, ka, ka. Na, na. Ta, ta. Ra, ra. Ma, ma. Ha, ha. Sa, sa. A, a. Cha, cha. Cha, cha. Ka, ka. Ta, ta. Pa, pa. Ha, ha. Dan di akhir video ini, aku akan memberikan tugas untuk kalian. Kalian cukup menuliskan kata apa saja yang akan aku ucapkan nanti di kolom komentar bawah. Yang pastinya, kalian harus tulis menggunakan Hangul. Karena nanti, aku akan memeriksa jawaban kalian semua. Soal yang pertama, sada, sada. Kada, kada.
Cada, cada. Soda, soda. Buddha, Buddha. Kalau video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan teman-teman kalian, jangan lupa like, komen, dan share. Terus, ajakin juga buat subscribe channel ini biar aku makin semangat terus bikin video-video berikutnya. See you, fighting!